Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul afadil, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah yang saya muliakan dan saya hormati, hadirin wal hadirat yang hadir pada acara tabligh akbar malam ini, yang juga saya hormati, al-faqir ilallah, saya diminta untuk memaparkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tantangan-tantangannya pada masa-masa sekarang. Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti telah kita ketahui, merupakan ajaran Islam yang murni dan asli, seperti diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, para salafus salih radhiyallahu anhu. Sekarang ini tantangan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti semakin kompleks, semakin banyak, dan tantangan itu ada di sekitar kita. Dulu para kiai Nahdlatul Ulama seperti Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari beserta kiai-kiai yang lain mendirikan organisasi NU. Pada waktu itu ajaran-ajaran yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah masih jauh dari tanah air. Pada waktu itu Wahabi masih di Saudi Arabia, Syiah masih di Persia. Tapi sekarang aliran Wahabi ada di sekitar kita. Orang-orang Syiah banyak menjadi tetangga-tetangga kita. Itu dulu. Dan para ulama kita dulu seperti Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari telah menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya berkisar dengan aliran-aliran seperti Syiah, Wahabi, kebatinan, dan lain sebagainya. Kiai Hasyim Asy'ari tidak menyinggung tentang aliran liberal yang berkembang sekarang. Padahal liberal itu juga sangat berbahaya terhadap Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti sekarang ini, tantangannya ada di antara dua kutub
ekstrim, dua kelompok yang sangat berlebih-lebihan. Kelompok kanan biasa kita istilahkan dengan Islam radikal atau kelompok radikal seperti Wahabi, seperti Syiah dan lain sebagainya. Sementara kelompok kiri kita istilahkan dengan kelompok liberal. Liberal dan radikal yang paling berhadap-hadapan ini kelompok radikal Wahabi dengan kelompok liberal. Ini sangat bertentangan. Kalau kelompok radikal atau Wahabi ini ajaran-ajarannya serba haram, serba bid'ah, serba syirik. Ziarah kubur haram dan syirik. Tawassul syirik. Istighatsah syirik. Maulid Nabi haram. Tahlilan haram. Membersihkan jenggot seperti saya haram. Semuanya serba haram. Kelompok liberal sebaliknya serba halal, hampir tidak ada yang haram. Buka aurat di depan umum boleh. Perzinahan boleh. Selingkuh boleh. Tidak ada yang haram. Bahkan yang boleh diharamkan, poligami haram, katanya yang kelompok liberal. Jadi umat Islam sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di antara dua kelompok ekstrim. Ada ekstrim kanan, yaitu kelompok radikal, dan ada ekstrim kiri, yaitu kelompok liberal. Kedua-duanya merupakan tantangan terhadap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita mencoba membicarakan apa sebenarnya kelompok liberal. Dan apakah kelompok liberal ini benar-benar ada di tengah-tengah kita, di tanah air? Saya membawa tema tentang liberalisasi pemikiran Islam di Indonesia. Mengapa dari pemikiran? Karena dari pemikiran ini nanti akan berpengaruh terhadap tingkah laku. Jadi Islam di Indonesia ini sekarang berada di tengah berbagai tantangan. Islam yang kita ikuti namanya Islam Aswaja atau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berada di antara dua kelompok ekstrim. Ada ekstrim kanan, yaitu Islam garis keras, dan ada ekstrim kiri, yaitu neoliberal atau sosial demokrasi, yang telah tadi kita bicarakan. Apa sebenarnya makna liberal, makna liberalisme? Kata liberal diambil dari bahasa Latin liber, artinya bebas, dan bukan budak atau suatu keadaan di mana seseorang itu bebas dari kepemilikan orang lain. Jadi liber itu maknanya bebas. Makna bebas kemudian menjadi sebuah sikap kelas masyarakat terbelajar di Barat, Eropa dan Amerika yang membuka pintu kebebasan berpikir. Orang berpikir dengan bebas.
Dari makna kebebasan berpikir inilah kata liberal berkembang sehingga mempunyai berbagai makna. Dan di Indonesia berkembang yang namanya jaringan Islam liberal. Jadi liberal itu datangnya dari barat. Istilah liberal ini datangnya dari barat, Eropa dan Amerika. Apa esensi dari ajaran liberal? Liberalisme adalah faham yang menjadikan kebebasan sebagai prinsip, sebagai target atau tujuan, motivasi, tujuan pokok dan kesimpulan dalam kehidupan manusia. Yang penting bebas. Jadi misalnya, maaf ya, ini di masjid, ini tokoh liberal perempuan yang berciuman dengan Presiden Amerika dulu. Ini Muslim ini, Aminah Wadud. Ada ciri khas yang dimiliki oleh liberalisme. Kelompok liberal di Indonesia, ciri khasnya ada 5. Yang pertama, penyebaran doktrin relativisme. Penyebaran doktrin relativisme. Yang kedua, melakukan kritik terhadap Al-Quran. Ketiga, penyebaran faham pluralisme agama. Keempat, mendekonstruksi syariah, membongkar hukum-hukum Islam. Dan keenam, penyebaran faham feminisme dan gender. Ini ciri khas liberalisme. Apa yang dimaksud dengan relativisme? Relativisme adalah sebuah doktrin yang berasal dari Protagoras, seorang sofis penganut filsafat sofistik yang berprinsip bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Jadi yang dijadikan standar ukuran dalam relativisme adalah pendapat manusia. Kalau umat Islam, standar ukurannya adalah wahyu, atau dalam istilah yang lebih mudah, Al-Quran dan Sunnah. Lebih lengkap lagi, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Itu standar cara berpikir kita. Kalau liberal dengan doktrin relativisme, ini tidak ada standar Al-Quran dan Sunnah. Yang menjadi standar adalah manusia. Dan manusia itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Lalu apa arah atau tujuan, kesimpulan dari doktrin relativisme? Kesimpulan dari doktrin relativisme yang pertama adalah tidak ada kebenaran mutlak atau tidak ada kebenaran absolut. Menurut mereka, kebenaran itu sifatnya relatif. Yang benar menurut Islam itu belum tentu benar, karena orang Kristen mengatakan tidak benar. Alasan mereka. Jadi yang kemudian menurut mereka, agama lain selain Islam itu mungkin benar. Kalau kita punya keyakinan selain Islam pasti salah, pasti batil, pasti agama yang tidak benar. Tapi kalau menurut kelompok liberal, agama lain itu mungkin benar. Kemudian yang ketiga, ciri khas dari relativisme, tidak mengakui otoritas ulama. Kalau ketika kita punya persoalan hukum, akan kita laksanakan. Kemudian ada fatwa dari ulama, maka fatwa ini kita ikuti. Mengapa? Karena ulama itu punya otoritas, punya wewenang untuk menyampaikan hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah melalui ijma' dan qiyas. Tetapi kalau menurut kelompok liberal, ulama itu tidak punya otoritas. Mereka tidak mengakui otoritas ulama, kehujjahan para ulama. Dan menurut penganut relativis ini, siapapun boleh berpendapat,
tidak perlu ulama yang mengeluarkan hukum. Kalau kita jelas di dalam Al-Quran diterangkan, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan para ulama apabila kalian tidak tahu. Jadi doktrin relativisme seperti itu, tidak mengakui penafsiran para ulama. Ini contoh ya, contoh pernyataan seorang liberal menganut relativisme, namanya Khairul Muqtafa, dalam buku nilai-nilai pluralisme dalam Islam yang diterbitkan oleh Fatayat NU bersama Ford Foundation tahun 2005. Dia menyatakan penafsiran atas sebuah agama atau Islam sendiri tidaklah tunggal. Jadi ulama tidak bisa memonopoli terhadap penafsiran Al-Quran. Siapapun, apakah itu orang awam, apakah itu orang kafir, orang barat, orang Kristen, boleh menafsirkan Al-Quran, boleh menafsirkan Islam. Dan penafsiran mereka sama kedudukannya dengan penafsiran para ulama. Ini menurut relativis, kelompok liberal itu. Kalau menurut kita, Islam jelas menolak relativisme. Mengapa? Karena Islam mengakui adanya kebenaran absolut, kebenaran mutlak. Ada kebenaran yang sifatnya absolut. Dan siapapun pasti mengakui bahwa kebenaran itu adalah benar, kecuali orang yang tidak punya akal. Itu menurut kita. Bagaimana kata para ulama dalam Al-Aqidah An-Nasafiyah diterangkan, qala ahlul haq haqaiqul asya thabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan lisufista'iyah. Hakikat sesuatu itu ada dan dapat diketahui secara nyata. Dari mana untuk mengetahui kebenaran absolut itu? Wa asbabul ilmi lil khalqi salasatun. Sarana yang mengantarkan mengetahui kebenaran absolut adalah 3. Yang pertama panca indera. Jadi panca indera, indera ini yang pertama indera, kemudian yang kedua informasi yang benar, al-khabarus shadiq. Yang ketiga adalah akal. Ini 3 sarana ini dapat mengantarkan kita pada kebenaran absolut. Apa saja? Kalau kita klasifikasi, indera itu ada indera pendengar. Jadi sekarang kalau ada orang mengatakan sekarang di Masjid At-Taqwa ini sedang ada acara tabligh akbar menjelaskan tentang liberalisme. Telinga kita mendengar. Apakah akan ada yang menolak pernyataan kita? Tentu tidak ada, kecuali orang yang tidak punya telinga. Kemudian yang kedua adalah mata. Kita misalnya bisa melihat apa yang ada di dalam kemasan ini. Yang ada adalah air. Kemudian yang kedua indera pencium. Indera pencium, kemudian pencicip dan peraba. Ini semuanya, indera ini termasuk salah satu sarana yang dapat mengantarkan kita pada kebenaran absolut. Kalau kelompok relativis tidak mengakui adanya kebenaran absolut, kebenaran kata mereka relatif. Kemudian yang kedua, sarana yang kedua adalah informasi yang benar, al-khabarus shadiq. Apa saja informasi yang benar? Informasi yang benar itu ada 2. Yang pertama adalah khabar mutawatir, hadis mutawatir. Informasi yang datangnya dari banyak sumber. Dari banyaknya sumber ini melahirkan kesimpulan dalam pikiran kita
bahwa informasi ini tidak mungkin terjadi melalui sebuah rekayasa sampai pada kita. Misalnya kita tahu ibu kota Inggris itu namanya London. Padahal kita tidak pernah sampai ke sana. Kita percaya. Mengapa? Informasi yang sampai kepada kita mutawatir. Ini berarti kebenaran absolut. Karenanya akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya dasarnya informasi yang mutawatir. Kemudian informasi yang kedua adalah khabar seorang Rasul yang diperkuat dengan mukjizat. Jadi apabila seorang Nabi yang memiliki suatu mukjizat menyampaikan sebuah khabar, disampaikan kepada seseorang, maka khabar yang disampaikan oleh Rasul ini adalah kebenaran absolut, pasti benar dan tidak mungkin salah. Ini kalau menurut Islam. Kemudian yang ketiga, sarana yang dapat mengantarkan kita pada kebenaran absolut adalah akal. Kebenaran yang ditangkap oleh akal ini ada kalanya bersifat aksioma atau doruri. Artinya aksioma atau doruri itu bisa diketahui dengan begitu akal berpikir. Jadi misalnya kita memegang, misalnya kita ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Ada enggak kira-kira yang enggak percaya 1 tambah 1 sama dengan 2? Saya kira semuanya percaya. Ini namanya kebenaran absolut, karena akal berkata begitu. Ada tangkapan dari akal yang sifatnya iktisabi, harus melalui proses pemikiran. Jadi kesimpulan akal itu ada yang aksioma, ada yang iktisabi, melalui proses pemikiran. Contohnya bagaimana? Misalnya 9 kali 9 ditambah 50 dikurangi 30, berapa kira-kira? Itu harus dipikir. Itu namanya iktisabi. Dan hasilnya seseorang tidak mungkin akan mempersoalkan kebenarannya. Karena proses hasil dari akal ini adalah kebenaran absolut. Karenanya kita meyakini adanya Allah, kita meyakini bahwa alam itu baru, Allah itu memiliki sifat qadim, memiliki sifat kesempurnaan dan lain sebagainya, karena akal menyimpulkan pada kesimpulan tersebut. Dan kesimpulan akal adalah kebenaran absolut. Ini menurut umat Islam. Kalau menurut kelompok liberal, tidak ada kebenaran absolut. Cara mengatasi penolakan mereka terhadap kebenaran absolut ya gampang. Kalau ada orang memiliki pemikiran relativis, kalau kita berani pukul dia. Nanti kalau marah, kamu kok mukul saya? Kita jawab, menurut saya kamu salah. Saya tidak mukul kamu, saya menghormati kamu misalnya. Itu cara berdialog dengan kelompok relativis. Dia pukul. Atau kalau mereka misalnya setelah kita pukul dia marah, kita katakan, kamu dipukul itu perasaan kamu, perasaan saya tidak memukul kamu. Kan kebenaran itu relatif. Boleh jadi kamu merasa dipukul, saya merasa tidak memukul. Kebenaran relatif. Itu cara berdialog dengan mereka. Dari prinsip relativisme ini, kemudian kelompok liberal melahirkan pemikiran yang kedua, yaitu kritik terhadap Al-Quran. Jadi kata mereka, Al-Quran itu masih perlu dikritik. Ini ada seorang pakar dari Inggris, dari Manchester. Ini mengatakan sudah tiba masanya untuk melakukan kritik teks, yakni penganalisaan teks terhadap Al-Quran.
sebagaimana telah kita lakukan terhadap Alkitab Bible yang berbahasa Ibrani, Aramaik, dan kitab suci Injil Kristen yang berbahasa Yunani. Jadi Barat, orang-orang Barat ini setelah mereka tidak menemukan solusi untuk membuktikan keotentikan Bible dan Injil, dari berbagai penelitian diketemukan bahwa kitab suci mereka itu tidak suci, telah dikotori oleh tangan-tangan yang merubah, mendistorsi kitab mereka. Akhirnya mereka bingung Al-Quran yang mereka bidik untuk mereka kritik. Dan ternyata pandangan mereka ini juga diikuti oleh orang-orang yang mengaku dirinya Muslim. Jadi katanya kelompok liberal ini, Al-Quran sekarang sudah tidak layak disucikan, bukan kitab suci. Beberapa tahun yang lalu di YIN Sunan Ampel Surabaya pernah ada dosen liberal di hadapan mahasiswanya, dia menulis lafaz Allah, lalu lafaz itu ditaruh di lantai lalu diinjak. Karena sudah tidak suci lagi katanya dia. Kemudian liberal juga berpandangan Al-Quran masih perlu diedit lagi, perlu direvisi, dirubah. Kemudian kata dia, kata kelompok liberal ini, kesucian Al-Quran hanyalah angan-angan teologis, al-khayal ad-dini, yang dibuat oleh para ulama sebagai bagian dari formalisasi doktrin-doktrin Islam. Itu hanya hayalan. Lalu lebih parah lagi, penulisan Al-Quran penuh dengan intrik dan tipu daya, bukan sungguh-sungguh. Padahal Al-Quran sampai kepada kita itu secara mutawatir. Penulisan Al-Quran ditulis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembukuannya menjadi satu buku ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika mayoritas para sahabat yang mengikuti turunnya wahyu itu dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas mereka masih hidup. Ini Al-Quran. Dan sampai kepada kita riwayatnya ini mutawatir dari generasi ke generasi. Ini sudah demikian kuat keotentikannya, tapi oleh kelompok liberal Al-Quran masih berupaya untuk dilakukan kritik dan dianggap tidak layak disebut sebagai kitab suci. Ini misalnya ada namanya Taufik Adnan Amal, dosen ulumul Quran di YIN Makassar, menulis makalah berjudul Edisi Kritis Al-Quran, yang kesimpulannya bahwa penulisan Al-Quran itu banyak yang tidak valid, tidak sahih, masih meragukan. Jadi menurut dia Al-Quran saat ini masih bermasalah, tidak kritis, sehingga perlu diedit lagi. Bahkan katanya Dr. Lutfi Asy-Syaukani, aktivis Islam liberal, katanya dia, menurut dia hakikat dan sejarah penulisan Al-Quran sesungguhnya penuh dengan berbagai nuansa yang delik, yang rumit, tidak sunyi dari perdebatan, pertentangan, intrik atau tipu daya dan rekayasa. Jadi tidak percaya kepada kitab sucinya, padahal dia ngaku Islam. Tidak percaya pada Al-Quran. Kalau menurut ulama kita, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang menolak atau mengingkari satu huruf dalam Al-Quran adalah kafir. Orang yang meyakini terjadi perubahan dalam Al-Quran adalah sesat, menyesatkan, kafir, dan bermaksud
membatalkan ajaran Islam. Diterangkan oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dalam Ar-Risalah Al-Wafiyah. Kemudian lebih dari itu, kelompok liberal juga punya prinsip ketiga, pluralisme agama. Bagaimana? Karena kebenaran itu sudah relatif, sementara kedudukan Al-Quran sudah sama dengan kedudukan kitab-kitab orang Kristen, Yahudi dan lain sebagainya, maka mereka menyebarkan faham pluralisme agama. Apa inti dari pluralisme? Inti dari pluralisme agama adalah, kata mereka, semua agama sama di hadapan Tuhan. Padahal menurut kita, innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Yang lain tidak diterima. Tapi katanya kelompok liberal, semua agama sama. Lebih dari itu, kata liberal, semua agama mengantarkan menuju surga. Orang Islam masuk surga, Kristen masuk surga, Yahudi masuk surga dan lain sebagainya. Entah surganya siapa itu. Kata mereka, Islam bukan satu-satunya agama yang paling benar. Kristen juga bisa benar, kata orang liberal. Dan semua penganut agama-agama adalah bersaudara dalam iman, karena sama-sama percaya pada agama. Ini esensi hakikat dari doktrin pluralisme agama. Jadi misalnya Ulil Absar Abdallah ini menyatakan di harian Kompas tahun 2002, semua agama sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar. Ini di Gatra Desember 2002. Lalu di Kompas dia mengatakan semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu. Jalan panjang menuju yang maha benar. Semua agama dengan demikian adalah benar. Jadi semuanya benar, tidak ada yang salah. Ini menurut kelompok liberal. Ini juga Buni Munawwar Rahman menyatakan hal yang sama. Profesor Dr. Abdul Munir Mulkhon, mungkin dia profesor karena salah. Jadi dia mengatakan jika semua agama memang benar sendiri, penting diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu sendiri terdiri banyak pintu dan kamar. Jadi semua agama benar menurut dia. Kemudian juga Dr. Alwi Shihab ini juga mengikuti paham pluralisme agama. Orang Kristen, orang Yahudi, siapapun kalau berbuat baik menurut dia dapat pahala. Menurut dia. Kalau menurut kita ya tidak bisa, harus Islam. Syaratnya diterima amal seseorang itu harus Islam. Kalau ada orang Kristen berbuat baik kepada tetangga, maka balasannya dari Allah hanya di dunia. Tetangganya senang membeli jualannya dia. Tapi di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian dari pluralisme agama ini, dalam jurnal Taswirul Afkar yang diterbitkan Lakpesdam PBNU tahun 2001, mereka menolak konsep iman kafir. Jadi tidak ada orang kafir. Tidak ada istilah muslim non muslim. Menurut dia tidak ada. Jadi karena semuanya sudah tidak kafir. Orang Kristen ya bukan orang kafir, orang Yahudi bukan orang kafir. Menurut dia, kalau menurut kita ya ada iman kafir itu. Jadi kalau bukan Islam ya kafir, kalau bukan kafir ya Islam. Kafir itu ada kafir kitabi, ada kafir musyrik.
Ada kafir syirik, ada kafir kitabi. Jadi orang kafir saja ada pembagiannya. Kemudian setelah itu kelompok liberal punya pemikiran dekonstruksi syariah, membongkar total ajaran-ajaran Islam. Apa contohnya? Kata mereka, non-muslim boleh menikahi wanita muslimah. Na'udzubillah min dzalik. Tokoh liberal yang termasuk generasi tua di Indonesia, Nurcholish Madjid, dia punya anak perempuan menikah dengan orang laki-laki Yahudi kelahiran Rusia. Akibat pendapatnya, non-muslim boleh menikahi wanita muslimah. Kemudian kata mereka, hubungan seks dengan pelacur tidak ada bedanya dengan hubungan seks suami istri. Tidak ada istilah anak haram, kata mereka. Sementara poligami yang boleh hukumnya haram. Orang kawin dua, ini biasanya kalau membahas poligami, kaum laki-laki biasanya senang. Tapi kaum ibu-ibu biasanya kurang senang biasanya. Walaupun boleh. Kemudian kata mereka, laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam hal iddah. Jadi kalau orang perempuan ditinggal mati suaminya wajib iddah, kata kelompok liberal, orang laki-laki kalau istrinya meninggal iddah juga, tidak boleh segera kawin. Ini menurut liberal. Dan pembagian warisan juga tidak ada bedanya, harus sama rata. Ini kelompok liberal. Kemudian juga di samping dekonstruksi syariah, kelompok liberal ini punya pemikiran feminisme dan gender. Apa yang dimaksud feminisme dan gender? Kata mereka, laki-laki dan perempuan berkedudukan sama. Kalau di dalam Al-Quran, walirrijali alaihinna darajah, laki-laki memiliki satu derajat setingkat lebih tinggi dari perempuan. Kata orang liberal, tidak ada, laki-laki dan perempuan sama. Karena kata mereka, dalam sholat berjamaah boleh orang perempuan yang menjadi imamnya laki-laki. Di Amerika pernah ada sholat Jumat, imam dan khotibnya perempuan liberal, Aminah Wadud, dan makmumnya laki-laki perempuan kumpul satu shaf, laki perempuan, karena kedudukannya sama. Kemudian penafsiran ulama terhadap teks ini melanggar keadilan gender, tidak adil, katanya mereka. Laki-laki dan perempuan tidak perlu dipisah oleh ruang. Kalau di sini acara ini kan dipisah, tapi kalau liberal itu tidak boleh, harus kumpul seperti di depannya karaokean begitu. Kemudian teks-teks agama yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan harus ditafsir ulang. Yang ada di kitab itu semuanya keliru, kata mereka. Salah semua. Dasarnya tidak ada, cuma karena mengikuti pemikiran-pemikiran yang datangnya dari barat. Ini sebenarnya inti dari pemikiran liberalisme. Dan tokoh liberal level nasional ini diantaranya tempat tinggalnya di Cirebon. Di Cirebon ini ada tokoh liberal yang kelas nasional. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu tanya siapa tokohnya. Dan pernah ketemu dengan saya tahun 2007. Saya diundang oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta untuk berdialog tentang faham liberalisme. Pada waktu itu karena saya dari Jawa Timur tidak bisa bawa teman. Kalau bawa teman
nanti biayanya mahal, karena waktu itu tidak dibiayai, tiketnya cukup satu orang saya saja. Ternyata karena orang liberal ini yang banyak di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Cirebon, orang liberal yang hadir pada waktu itu sekitar 90 orang. Jadi yang hadir 100 orang lebih, rata-rata orang liberal yang ada di situ. Saya dikeroyok pada waktu itu. Karena kebetulan ada teman-teman saya waktu mondok di Pasuruan dulu, di Sidogiri, kuliah di Bogor dan Jakarta. Saya telepon, saya minta tolong, mereka hadir di acara itu. Akhirnya hadir ada sekitar 5 orang. Akhirnya terjadi perdebatan masalah tentang feminisme dan gender tadi. Dan ternyata ketika mereka berdebat, mereka tidak punya dalil, tidak punya alasan, hanya mengikuti akal mereka, akal yang tidak punya dasar. Jadi mereka tidak punya dalil sama sekali. Bagaimana pertanyaannya sekarang? Bagaimana Islam menyikapi kelompok yang mengikuti faham liberal? Faham liberal seperti tadi jelas, faham yang seperti tadi itu adalah faham yang keluar dari Islam. Penganutnya bukan lagi disebut seorang muslim. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan pedoman. Syariat semuanya sudah dirubah. Kitab suci sudah tidak ada. Islam sebagai satu-satunya agama yang benar sudah tidak benar. Penafsiran para ulama yang punya otoritas dianggap monopoli. Kalau kita ini ikut ulama, berarti ulama memonopoli kebenaran dan lain sebagainya. Ini beberapa pemikiran liberal yang telah kita bicarakan. Mungkin selanjutnya kita isi diskusi atau dialog. Sebenarnya tadi dari Buya saya diminta untuk menerangkan tentang Wahabi, Syiah, dan liberal. Tapi berhubung waktunya hanya sampai jam 10, ini kalau diterangkan semua, ini mungkin jam 12 baru selesai itu. Kira-kira ya silahkanlah dari bapak-bapak atau ibu-ibu, ada hal yang ditanyakan, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Bagi bapak-bapak yang mau tanya atau punya kejanggalan di hati, 2 orang penanya dari laki-laki serta 2 orang penanya dari ibu-ibu dulu, kami persilahkan. Isi sudah masuk. Saya ingin tanya, tadi disebutkan bahwa di Cirebon itu ada orang liberal. Saya ingin tanya siapa orang liberal di Cirebon itu, biar saya tidak tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, bagaimana kita mewaspadai aliran-aliran sesat itu seperti Wahabi dan apa yang diterangkan tadi. Karena barangkali kita adalah masyarakat awam sehingga belum paham semaksimal mungkin. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang waktu itu pernah terjadi dialog antara saya dan teman saya, 2 orang perempuan dengan laki-laki dari sana, dari orang liberal. Itu diberitahu kalau tidak sholat itu hukumnya bisa masuk ke arah musyrik gitu. Tapi mereka tetap ngotot, padahal begitu diminta dalilnya, saya begitu taklid ke Buya, dibilang Anda taklid, padahal dia sendiri juga taklid pada gurunya. Begitu sempat dialog habis-habisan, merekanya nggak bisa jawab. Setelah itu mereka memblokir saya dari pertemanan itu, terus mereka malah isinya mengancam saya dari HP begitu, SMS, akhirnya saya gitu. Terus bagaimana sikap saya orang-orang yang seperti itu? Kalau tidak bisa memunculkan dalil, malah sayanya
kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Kiai yang terhormat, bahwa tadi telah disebutkan bahwa dalam agama Islam bahwa seorang laki-laki mempunyai satu tingkat di atas wanita. Tapi bagaimana dengan hukum di Indonesia sendiri, bahwa seorang laki-laki adalah menjadi seorang pemimpin dimanapun saja. Akan tetapi di Indonesia ini banyak perempuan-perempuan yang sudah menjadi pemimpin, yaitu di antara misalkan presiden ataupun bupati ataupun Pak Lurah. Bagaimana jadi hukumnya, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ini ada NGO atau LSM namanya Fahmina. Fahmina ini pusatnya insya Allah ada di Cirebon. Ketuanya Kiai Husain Muhammad. Tahun 2007 dia bersama teman-temannya berdebat dengan saya di PBNU, dan sekitar 1 bulan yang lalu juga berdialog dengan saya di Jawa Timur. Itu kalau tanya orangnya. Kemudian cara mengantisipasi bagaimana? Jadi di akhir zaman ini memang umat Islam itu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sayati ala ummati zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Katsirun sa'iluhu qalilun mu'tuhu. Al-ilmu fihi khairun minal amal." Akan datang pada umatku suatu saat nanti, suatu masa di mana pada masa itu sedikit orang yang mengerti ilmu agama, tetapi banyak orang yang pandai berceramah. Banyak orang yang meminta-minta, tetapi sedikit yang memberi. Kata Rasul, al-ilmu fihi khairun minal amal. Aktivitas keilmuan pada masa-masa itu lebih baik daripada beribadah. Mengapa? Karena hanya ilmu yang dapat menyelamatkan kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga, saudara kita dari tantangan-tantangan yang menyerang kita. Aktivitas keilmuan lebih baik daripada beribadah. Bagi orang yang awam, yang paling baik memperbanyak belajar ilmu kepada para ulama. Bagi orang yang alim, ibadah yang paling baik adalah mengajarkan ilmunya sebanyak-banyaknya kepada umat, seperti yang dilakukan oleh guru kita Buya Yahya. Itu solusinya seperti itu. Karena sekarang memang berbagai aliran yang masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, apakah itu Syiah, apakah Wahabi atau liberal, mereka membawa oleh-oleh bingkisan yang diberikan kepada yang ikut pengajian mereka. Di Jawa Timur, di Probolinggo, ada seorang Wahabi mengadakan pengajian. Informasi yang saya terima, peserta yang hadir ke pengajian itu setiap minggu begitu pulang dikasih bingkisan minyak goreng, telur, kemudian beras. Mirip dengan kristenisasi. Jadi sekarang ini untuk merusak ajaran Islam, kalau dulu yang ngasih beras dan lain sebagainya agar keluar dari ajaran benar kan orang Kristen, warisan dari Belanda. Tetapi sekarang sesama Islamnya juga begitu. Syiah biar banyak pengikutnya ngasih bingkisan.
Liberal seperti tadi yang kita bicarakan juga ngasih bingkisan bagi pengikut-pengikutnya. Satu-satunya senjata yang bisa kita gunakan sebagai perisai bagi kita agar kita terlindungi dari ajaran-ajaran itu adalah ilmu agama. Kita banyak belajar ilmu agama. Itu satu-satunya perisai yang bisa kita gunakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tidak sholat itu musyrik atau kafir? Ini memang pendapatnya orang Wahabi. Orang yang tidak sholat itu musyrik atau kafir. Kalau menurut kita, orang yang tidak sholat itu ada dua macam. Ada kalanya karena dia malas menunaikan sholat, tetapi dia punya keyakinan bahwa sholat itu wajib. Maka orang ini hukumnya fasik, dosa besar, tidak kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya orang ini tidak sholat karena memang menganggap sholat itu tidak wajib. Ini yang bisa dikatakan kafir, karena mengingkari kewajiban pokok di dalam agama yang diketahui secara aksioma, secara daruri dalam agama. Ini kalau menurut kita. Cara menolaknya bagaimana? Menolak ajaran yang mengatakan orang yang tidak sholat ini kafir. Imam Syafi'i ketika berdebat dengan seseorang yang mengkafirkan orang yang tidak sholat, Imam Syafi'i bertanya, orang ini dikatakan masuk Islam karena apa? Katanya, karena baca syahadat. Loh, kalau dia masuk Islam karena syahadat, berarti pengingkaran terhadap syahadat itu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, bukan tidak mengerjakan sholat, kata Imam Syafi'i. Jadi ini cara mengatasi mereka. Kemudian yang kedua, yang keempat, memang laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan. Tapi sekarang ini banyak kepala desa, lurah perempuan, bupati perempuan. Mungkin yang belum ada gubernur ya. Ada. Banten ya. Gubernur perempuan, dulu presiden pernah perempuan. Ini sebenarnya bagaimana? Ini ya termasuk pengaruh dari faham liberal. Jadi memang kalau sekarang yang kita bicarakan ini liberalisme dalam konteks pemikiran, tetapi kalau liberalisme dalam amaliyah ini sebenarnya sudah terjadi. Yaitu tadi seperti tampilnya pemimpin-pemimpin perempuan di berbagai level, mulai dari atas sampai ke bawah. Dan itu memang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa tanda-tandanya akhir zaman, tanda-tandanya kiamat adalah antaghat nisaukum. Wanita-wanita kalian itu sudah tampil di hadapan publik, di depan publik sebagai pemimpin-pemimpin. Jadi memang itu tandanya akhir zaman, tandanya kiamat. Dan ke depan itu pasti lebih parah lagi ya. Mudah-mudahan keluarga kita dan keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada pertanyaan tertulis tentang LDII, akidah LDII atau Islam Jamaah yang sekarang di Cirebon juga banyak berkembang. LDII ini sebenarnya Wahabi, tapi Wahabi produk lokal. Jadi Wahabi itu kan ada Wahabi produk
Ada Wahabi yang levelnya internasional ya, seperti Salafi atau Wahabi. Ada Wahabi yang levelnya lokal ya, LDII ini. Karena LDII, jadi LDII dalam segi amaliyah ini persis dengan Wahabi. Jadi mereka mengatakan tahlil, kunut, maulid semuanya bid'ah syirik, ziarah kubur syirik. Dalam masalah ini persis dengan Wahabi. Kemudian dalam masalah lain, LDII ini punya kemiripan dengan Syiah. Syiah, bagaimana katanya orang Syiah? Orang yang bukan Syiah itu musyrik dan najis. Menurut LDII, orang yang bukan LDII musyrik najis. Karena dianggap najis, maka kalau kita datang ke masjid mereka, setelah turun masjidnya dipel. Kalau kita salaman dengan mereka, setelah itu cuci tangan. Itu LDII. Jadi kita dianggap najis. Apa dalilnya? Kata mereka karena orang NU, orang Ahlus Sunnah itu musyrik. Di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis katanya. Itu kata orang LDII. Jadi LDII itu di satu sisi mereka Wahabi, di sisi lain mereka ada yang mirip dengan Syiah. Sekarang beberapa tahun kemarin memang LDII ini mengeluarkan pernyataan statement bahwa mereka telah mengikuti paradigma baru. Sudah tidak mengepel masjid kalau didatangi kita. Karena LDII diancam oleh MUI mau diajukan sebagai aliran terlarang, aliran sesat yang dilarang. Akhirnya LDII menyatakan telah mengikuti paradigma baru dan masih dalam bimbingan MUI. Dan kita tahu di MUI itu tidak semuanya Ahlus Sunnah, juga ada Wahabinya. Persoalannya di MUI juga ada Wahabinya itu. Karena MUI ini sebenarnya dulu yang mendirikan Orde Baru, Pak Harto dulu. Dan yang diangkat pertama kali kan Hamka. Hamka itu condongnya ke Wahabi memang. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak orang-orang kita orang NU yang ada di MUI seperti Kiai Ma'ruf Amin. Cuman mereka dari berbagai aliran ada. Dan perbedaan kita dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, kalau di Singapura urusan agama yang memegang itu adalah mufti negara, dan muftinya Ahlus Sunnah seperti kita. Jadi begitu ada orang Wahabi bikin ulah, langsung ditangkap masuk penjara karena melanggar peraturan negara. Kalau di negara kita yang demokrasi dan reformasi ini memang amburadul, jadi tidak jelas. Bahkan di Jawa Timur kemarin, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan peraturan daerah Ahmadiyah tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Akhirnya kelompok jaringan Islam liberal Ulil Absar Abdallah melaporkan Gubernur Jawa Timur ke Komnas HAM dan HAM internasional, dianggap melanggar HAM. Ini karena memang di negara kita Ahlus Sunnah memang posisinya tidak kuat, walaupun kita ini mayoritas. Sebenarnya orang Wahabi itu kan minoritas. Kadang satu kampung cuma 2 rumah, 1 rumah. Dan banyak kampung-kampung yang tidak ada Wahabinya sama sekali. Tapi sikap mereka, pengaruh mereka seakan-akan populasinya sama dengan kita. Ini negara kita Indonesia. Mungkin ada pertanyaan lain atau kita perlu tambahan materi mungkin tentang informasi yang lebih luas lagi tentang
kelompok-kelompok yang berada di Cirebon ini yang istilahnya golongan atau yang radikal, mohon disebutkan apa saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, kami pikir itu di NU sendiri ada dua versi, atau benar atau tidak Ustaz? Ada yang versi lebih condong ke liberal, ada satunya seperti apa di NU sendiri. Jadi kita harus memilih-pilih seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya tanyakan tidak jauh beda dengan rekan-rekan yang lain. Menyoroti masalah pemikiran yang terkait dengan masalah liberalisme. Ini di kota Cirebon sendiri sejauh apa? Maksudnya dari pengaruhnya sendiri. Kemudian upaya konkret yang dilakukan dari katakan Imam sendiri, karena mungkin kita sebagai orang awam juga kurang tahu persis. Karena yang kami takutkan satu Pak, masuk ke ranah pendidikan, karena arahnya adalah pemikiran, maka takut nanti anak-anak kita cenderung mengikuti tingkah laku mereka. Yang pertama itu, yang kedua adalah apakah ada batasan dalam istilahnya pluralisme dalam pluralitas? Karena mungkin karena kita hidupnya bareng-bareng gitu dalam beragama dan lain sebagainya, berbangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan Ustaz tentang istilah salafi. Sebab sementara ini pengertian salafi menurut saya orang awam itu adalah ulama terdahulu, semacam Imam Syafi'i dan Kanas. Pernah saya membaca suatu buku, di sana pengertian salafi atau ajaran yang namanya salafiyah, arahnya itu mengajak kepada kita, kepada pembaca, beribadah menurut seperti ulama-ulama salafi adalah beribadah langsung kepada Al-Quran dan Hadis. Artinya kita tidak boleh mengikuti ijma dan qiyas seolah-olah di sana. Jadi kita ini jangan sampai, mohon pengertian dari Ustaz, jangan sampai kita ini sementara istilah salafi itu tadi ada dalam terdahulu, tapi ada orang yang menyalahgunakan istilah ini sehingga kita nanti terjebak khawatir. Maaf saja saya sendiri pernah melihat ada SMP Salafiyah, pesantren Salafiyah. Sementara orang yang saya lihat itu, yang saya kenal adalah orang NU. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, kelompok ekstrim kanan di Cirebon yang ada apa saja? Saya kurang banyak tahu. Kalau disebutkan secara detail satu persatu, yang saya tahu di Cirebon Syiah itu ada. Insya Allah tokohnya level nasional yang Syiah di Cirebon. Entah siapa namanya kurang paham. Kemudian Salafi atau Wahabi ada dan punya radio di Cirebon. NU-nya punya apa enggak wallahu a'lam. Punya ya NU-nya. Harus punya NU-nya. Itu kalau nama kelompok-kelompok yang ekstrim kanan. Termasuk kelompok ekstrim kanan itu adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu dalam segi amaliyah ada pertemuan dengan Wahabi. Karena memang Hizbut Tahrir kalau sudah masuk ke Hizbut Tahrir itu cenderung menolak tradisi seperti tahlilan, maulid, sholawat, talqin dan lain sebagainya. Dalam segi amaliyah. Dalam segi akidah, Hizbut Tahrir itu mengikuti Mu'tazilah. Rukun imannya hanya ada 5. Kalau kita rukun iman ada 6,
Yang terakhir, percaya kepada qada qadar. Kalau Hizbut Tahrir, yang 6 ini tidak ada, cukup 5. Tidak ada keimanan kepada qada qadar. Walaupun disebutkan di dalam kitab mereka, pengertiannya berbeda dengan qada qadar yang difahami oleh para ulama kita. Tetapi qada qadar yang difahami oleh Mu'tazilah yang mengingkari terhadap qada qadar, itu Hizbut Tahrir. Tanggal 5 Maret saya diundang di Cirebon, diundang oleh mahasiswa NU di YIN Syekh Nurjati Cirebon, berdialog dengan Ketua Umum Hizbut Tahrir Jawa Barat. Ternyata dia tidak datang, malah diwakilkan kepada Ketua Hizbut Tahrir Kabupaten Bandung. Pernah dialog dan sayang sekali dialog itu tidak didokumentasikan. Tapi dari dialog-dialog dengan Hizbut Tahrir tersebut, saya telah menulis buku Hizbut Tahrir dalam Sorotan. Buku kecil ini mengupas sebagian besar ajaran-ajaran Hizbut Tahrir serta cara berdialog dengan kelompok-kelompok mereka. Sedangkan berkaitan dengan khilafah yang mereka dengung-dengungkan sekarang, itu sebenarnya adalah sangat tidak rasional, tidak masuk akal. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, al-khilafatu thalathuna amman. Khilafah itu hanya berlangsung 30 tahun, yaitu masanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu dalam hadis seperti itu. Setelah itu adalah kerajaan, dalam hadis Safinah. Dalam hadis lain, setelah periode kerajaan ada fase umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Cuman yang dimaksud dengan khalifah dalam hadis Hudzaifah bin Yaman di sini, menurut para ulama adalah khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Karena yang dimaksud dengan khilafah tersebut adalah khilafahnya Umar bin Abdul Aziz, maka para ulama kita menyatakan bahwa khilafah itu hanya ada 5. Nah, ini pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuh. Al-khulafa'u khamsatun, khalifah itu ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Dan setelah itu tidak ada khilafah lagi. Apakah mungkin ada khilafah? Menurut kita sangat sulit untuk ada khilafah ke depan ini. Mengapa kita mengatakan sangat sulit? Pertimbangannya, Nabi sudah menjelaskan bahwa khilafah hanya 30 tahun. Itu dalam hadis. Dan Nabi suatu saat menjelaskan agama Islam akan kokoh bersatu selama dipimpin 12 orang khalifah. Dan 12 orang khalifah itu juga sudah berlalu. Setelah itu umat Islam tidak bersatu lagi. Imam Syafi'i mengatakan khalifah itu ada 5, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan khalifah ada 5, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan selain mereka adalah perampas kekuasaan. Mengapa khilafah tidak mungkin terjadi sekarang ini? Karena yang pertama, umat Islam tidak punya kekuatan untuk mendirikan. Umat Islam sekarang ini
telah terbius dengan kecintaan kepada dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza takhaffafat ummati bil khifaf dzatil manakib ar-rijal wan nisa wa khassafu ni'alahum takhallallahu anhum." Apabila umatku telah memakai sepatu-sepatu yang indah, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka menyemir sepatunya, maka Allah akan mengabaikan mereka. Artinya umat Islam tidak akan pernah menang melawan orang kafir kalau umat Islam sudah pakai sepatu. Sekarang ini yang tidak pakai sepatu dengan yang pakai sepatu lebih banyak mana? Yang generasi muda yang sekolah lebih banyak yang pakai sepatu. Itu sepatu dari barat. Rasulullah bersabda seperti itu. Allah mengabaikan mereka, artinya mereka tidak akan pernah menang. Karenanya Irak itu kalah, Afghanistan juga kalah, dan mungkin sebentar lagi Libya. Ya mudah-mudahan walaupun kalah Amerika banyak yang mati begitu. Kemudian Nabi juga menjelaskan tentang konspirasi dunia barat dan timur melawan Islam. Dalam hadis dikatakan, akan tiba waktunya bangsa-bangsa dengan mudah menguasai kalian, sebagaimana orang-orang yang makan dengan mudah menyantap makanan dalam satu piring. Jadi misalnya di sini ada mangkok, ada piring, ada 5 orang di pinggirnya, semuanya dengan mudah menyantap makanan. Umat Islam sekarang seperti itu. Irak diserang dari selatan, Australia kirim pasukan, dari timur Jepang kirim pasukan, Korea kirim pasukan, dari utara Eropa kirim pasukan, dari barat Amerika kirim pasukan. Jadi dari berbagai penjuru para sahabat bertanya, apakah karena kita sedikit? Nabi menjawab, kalian pada waktu itu banyak, tapi kalian laksana buih di atas air bah. Allah akan menjabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian, dan Allah akan menanamkan rasa lemah dan tidak berdaya pada hati kalian. Sahabat bertanya, apa sebab ketidakberdayaan kami? Sebab tidak berdaya adalah cinta hidup dan takut mati. Ini penyakit umat Islam sekarang. Kemudian dalam hadis lain Nabi pernah menyatakan, yushiku ayyamla Allahu aydiyakum minal ajam thumma yakununa usdan la yafirrun fayaqtuluna muqatilatakum wa yakuluna fayakum. Telah hampir waktunya Allah memenuhi negeri kalian, negeri Arab, dengan bangsa ajam, non Arab. Mereka bagaikan singa yang tidak akan lari, membunuh pejuang kalian dan menguras kekayaan kalian. Amerika, Saudi, Kuwait dikuasai, Irak dikuasai Amerika. Uni Emirat Arab beberapa minggu yang lalu menandatangani perjanjian dengan Perancis bahwa Perancis akan mendirikan pangkalan militer di Emirat. Jadi semuanya, dan itu harta kekayaan umat Islam yang dikuras oleh negara-negara barat. Jadi singa yang tak pernah lari. Kalau Indonesia sudah selesai penjajahan Belanda, sekarang ini Belanda sudah pulang karena bangsa kita sudah sama dengan Belanda. Tradisinya, cara berpikirnya sudah mengikuti Belanda sudah. Karena hukum yang digunakan di negara kita ya hukum Belanda. Jadi sudah selesai tugas Belanda. Kemudian Nabi juga pernah menjelaskan bahwa kekuatan Eropa dan Amerika di akhir zaman, dalam kitab-kitab hadis Sahih Muslim ada bab taqumus sa'ah war rum aktsarun nas. Kiamat akan terjadi ketika bangsa Rum atau Eropa dan Amerika merupakan mayoritas penduduk dunia. Dan sekarang sudah mayoritas. Kalau tidak percaya mayoritas, silahkan datang ke terminal-terminal.
pasti banyak orang bule, apalagi datang ke Bali. Bahkan banyak orang-orang yang tampil di televisi tiap hari, kalau bukan ibunya, ayahnya orang Eropa, Amerika, yang sering kita pelototi gambarnya tiap hari. Jadi benar, ketika Mustawrid Al-Qurashi menyampaikan hadis ini di hadapan Amr bin Al-As, Amr bin Al-As berkata, sami'tu min Rasulillah SAW, qala, aku mendengar Rasul pernah bersabda, inna fihim la khisalan arba'an. Bangsa Rum, Eropa, Amerika punya 4 karakteristik, 4 karakter. Innahum la ahlamun nas inda fitnatin. Mereka bangsa paling sabar menghadapi fitnah. Menghadapi fitnah mereka sabar. Mereka cepat bangkit setelah menghadapi musibah. Kalah di Irak tahun 91, tahun 2003 diserang lagi, kalah Irak. 2 tahun yang lalu kalah di Afghanistan dengan Taliban, ngirim pasukan lagi lebih 100.000, kalah Talibannya sekarang. Kemudian bangsa mereka sangat baik kepada kaum miskin, anak yatim dan kaum lemah. Itu orang barat. Jadi kalau di barat, kalau ada orang mau melintas jalan raya, itu bukan menunggu mobilnya sepi, tapi mobilnya akan berhenti kalau ada orang melintas. Saya waktu di Inggris dulu begitu. Kalau kita mau melintas, mobil berhenti. Itu cara hidup mereka. Dan di mereka, di barat itu, kalau ada orang tidak mampu, dijamin oleh negara. Negara diwajibkan. Kalau ada orang perempuan hamil, maka sampai anaknya berusia 4 tahun tidak boleh kerja, dijamin. Saya tahun 2003 menjadi delegasi PBNU bersama 12 orang kiai se-Indonesia, termasuk kiai dari Buntet pada waktu itu. Karena mendengar informasi seperti itu dari orang Inggris, ada kiai dari Langitan bilang, wah, saya kalau ada di sini tiap tahun bikin anak. Karena sampai 4 tahun kan tidak usah belanja katanya, dijamin oleh negara. Dan paling menolak atas kezaliman penguasa itu orang barat. Jadi seperti Libya diserang, mengapa? Alasannya Muammar Gaddafi zalim kepada rakyatnya, Saddam Hussein zalim kepada rakyatnya, Taliban zalim kepada rakyatnya. Itu alasan mereka. Dan kapan Amerika bisa dikalahkan? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi alaikumur rum wa innama halakatuhum ma'as sa'ah. Bangsa yang paling kuat, paling keras memusuhi kalian adalah Rum. Kekalahan mereka, kebinasaan mereka hanya bersama dengan hari kiamat. Sepertinya kalau melihat hadis-hadis tadi, jangankan menegakkan khilafah, kita itu hidup tidak diintervensi oleh mereka sudah bagus. Raja Faisal, Raja Saudi Arabia dulu pernah berhasil menyatukan negara Arab untuk menyetop pasokan minyak ke Amerika, sehingga Amerika kewalahan. Akhirnya Amerika menyuruh ponakannya Faisal membunuh Faisal dengan janji akan dijadikan raja. Itu cara Amerika, cara apapun dipakai sama mereka. Jadi jangankan mendirikan, tidak diintervensi sudah lumayan untuk masa-masa sekarang. Karena memang bangsa kita lemah secara militer, secara ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang lain, NU dan liberal itu sebenarnya bagaimana? Ya memang ada tokoh-tokoh NU yang liberal, seperti yang tadi saya sebutkan itu banyak anaknya Kiai NU. Dan di Cirebon ini tokoh liberalnya disebut Kiai Haji, punya pesantren Darut Tauhid, Kiai Husain Muhammad. Sudah tidak asing dengan liberal. Dan liberal ini tidak hanya menyerang NU, Muhammadiyah banyak yang liberalnya juga banyak, Wahabi yang ikut liberal juga banyak, dan kelompok-kelompok yang lain.
Jadi ini sebenarnya liberalisme ini bukan problem internal Nahdlatul Ulama, tetapi memang problem intern umat Islam menyeluruh. Kemudian apa bedanya pluralitas dengan pluralisme? Kalau pluralitas itu kehidupan bersama dengan komunitas lain. Jadi misalnya di Indonesia mengakui 5 agama, itu tidak masalah seperti itu. Pluralitas. Yang kita bicarakan itu pluralisme. Kalau pluralisme itu berarti kaitannya bukan hidup bersama dengan penganut agama lain, tetapi mengakui bahwa agama lain juga benar sama dengan agama kita. Itu bedanya antara pluralisme dan pluralitas. Jadi harus dibedakan. Kemudian sejauh mana dampak dari liberalisme? Kita ini bukan hanya liberalisme, faham Wahabi maupun faham liberal. Untuk faham Wahabi ini sudah menjadi kurikulum di sekolah-sekolah mata pelajaran akidah akhlak tentang tauhid rububiyah uluhiyah, mungkin di tingkat SMA. Pelajaran dari Departemen Agama. Untuk liberalisme, hampir semua dosen-dosen di perguruan tinggi yang tidak memiliki latar belakang keilmuan yang bagus, rata-rata cara berpikirnya memang sudah liberal. Hampir semua. Rata-rata banyak yang, walaupun mungkin tidak semua ya, banyak yang liberal. Terutama di YIN dan STAIN. Itu pusatnya dosen-dosen liberal. Mengapa mereka menjadi liberal? Yang pertama, mereka berangkat sebagai dosen bukan dari pesantren yang mengerti ilmu agama secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Kemudian lalu mereka menjadi dosen dituntut untuk mengajarkan agama Islam di perguruan tinggi. Penguasaan kitabnya tidak ada. Akhirnya yang menjadi rujukan dari mereka adalah buku-buku karangan orientalis, orang-orang barat. Akhirnya mereka liberal. Kemudian istilah salafi itu maksudnya apa? Sebenarnya yang salaf itu kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman dipakai oleh salafi. Salafi itu sebenarnya istilah yang dipakai oleh orang Wahabi bagi kelompok yang mengikuti ajaran Wahabi. Dan ajaran Wahabi itu bukan ajaran salaf. Mengapa? Karena pandangan-pandangannya Wahabi yang menyimpang dari mainstream, yang menyimpang dari alur umum mayoritas kaum muslimin, itu paling jauh pada abad ke-8, yaitu pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi bukan salaf sebenarnya. Yang salaf itu sebenarnya kita. Mengapa kita? Karena istighatsah, tawassul, tabarruk itu ajaran dari Rasulullah, para sahabat dan ulama salaf. Kita masih mengamalkan itu. Sementara salafi karena mengikuti fatwanya Ibnu Taimiyah menganggap amaliyah itu amaliyah syirik dan kafir. Tinggal berapa menit? Ini ya perbedaan kita dengan salafi. Saya ingin sedikit menjelaskan agar kita lebih yakin bahwa kita ini sebenarnya yang benar-benar salafi, yang benar-benar salaf. Ada sebuah bacaan yang sering kita baca, terutama malam Jumat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Orang kalau punya hajat apa saja baca ini malam Jumat setelah sholat isya, sholat hajat 2 rakaat, lalu istighfar 500, lalu baca ini 500. Nanti jam 2 bangun lagi, baca lagi
Seperti tadi, hajatnya dikabulkan. Ini dipersoalkan sama orang salafi itu. Bagaimana kata orang salafi, redaksi adrikni ya Rasulullah, tolonglah aku wahai Rasul. Ini kalau menurut kita, menurut mayoritas kaum muslimin sejak generasi sahabat hingga kini adalah benar dan tidak syirik. Adrikni ya Rasulullah. Kalau menurut Ibnu Taimiyah yang hidup abad ke-8 dan menurut Wahabi, redaksi tersebut tidak benar, syirik akbar, murtad dan masuk neraka selama-lamanya. Yang baca seperti tadi. Mengapa begitu? Adrikni ya Rasulullah. Kalau menurut kita, redaksi di atas masuk dalam konteks tawassul dan istighatsah, yaitu berdoa kepada Allah dengan memanggil nama seseorang yang mulia di sisi Allah. Dan hal ini telah berlangsung sejak generasi sahabat dan diajarkan oleh Rasul. Kalau menurut Wahabi, redaksi tersebut masuk dalam konteks penyembahan terhadap selain Allah, yang berarti syirik akbar, murtad, pelakunya masuk neraka selama-lamanya. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi kalau menurut kita, redaksi adrikni ya Rasulullah itu benar berdasarkan hadis Rasul, amaliyah para sahabat dan ulama salaf. Kalau menurut Wahabi, dilarang berdasarkan fatwa Syekh Ibnu Taimiyah pada abad ke-8 dan dipertegas oleh ijtihad Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri aliran Wahabi. Pertanyaannya, mana dasar kita membaca adrikni ya Rasulullah? Dasar kita adalah hadis yang diajarkan oleh Nabi. Suatu ketika Nabi didatangi oleh seorang tunanetra. Waktu itu Nabi sedang mengajar. Lalu laki-laki tunanetra itu berkata, Rasul, doakan aku agar bisa melihat. Oleh Rasulullah dibilang, kalau kamu mau, biarkan saja kamu tetap buta. Itu pahalanya besar di hari kiamat, di akhirat nanti. Kalau kamu mau, saya doakan. Ternyata laki-laki itu minta doakan. Ternyata oleh Rasul laki-laki tadi tidak didoakan, tetapi disuruh mencari air, lalu berwudu, lalu cari tempat yang sepi, sholat 2 rakaat, lalu membaca doa ini. Apa yang dibaca? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadapkan diriku kepadamu dengan perantara nabimu Muhammad, nabi pembawa rahmat. Lalu laki-laki itu oleh Nabi disuruh memanggil, wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhanku dengan perantara kamu. Jadi Nabi mengajarkan sahabat tadi berdoa kepada Allah agar di tengah-tengah doanya memanggil nama Nabi. Ini dalil kita membaca adrikni ya Rasulullah. Tolonglah aku wahai Rasul. Tolong dengan didoakan kepada Allah. Dan hadis ini nilainya sahih yang mengatakan orang-orang Wahabi. Jadi ini ada kitab ini Sunan Musnad Ahmad ditahqiq oleh orang-orang Wahabi, dikatakan hadisnya sahih. Dan hadis ini diamalkan sampai hari kiamat. Mengapa? Karena dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Qaidah Jalilah, Nabi bersabda, "In kanat hajatun faf'al mithla dzalik." Apabila kamu mempunyai hajat, lakukanlah doa seperti itu. Jadi oleh Nabi, setiap ada hajat, lakukan doa seperti itu.
Dan doa tadi diamalkan oleh para sahabat setelah Nabi wafat. Jadi pada masanya Sayyidina Utsman menjadi khalifah, Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Sayyidina Umar sudah wafat. Ada seseorang mau mengajukan proposal kepada Sayyidina Utsman. Ternyata dia tidak dipanggil-panggil sama Sayyidina Utsman, padahal sudah laporan. Akhirnya bertemu dengan sahabat Utsman bin Hunayf, ditanya, kamu perlu apa? Saya mengajukan proposal sama khalifah, sampai sekarang nggak dipanggil-panggil. Akhirnya oleh Utsman bin Hunayf diajari amalan tadi. Wudhu, sholat 2 rakaat, baca doa tadi. Setelah mengamalkan, dia dipanggil, proposalnya lolos, diterima. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu bikin proposal nggak diterima, baca ini. Barangkali. Jadi diamalkan. Kemudian pada masa ulama salaf juga diamalkan. Sudah sahabat sudah tidak ada, doa tadi diamalkan. Jadi mengamalkan doa-doa seperti itu. Itu dasar kita membaca Adrikni ya Rasulullah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Saya mau cerita, tahun 2005 yang lalu ketika saya mengajar di Kalimantan, saya punya teman, adik kelas saya di Madura telepon. Dia mengeluh karena opname di rumah sakit, sakit komplikasi. Berbagai penyakit mendera dia. Dari teleponnya sepertinya dia sudah akan mati. Karena begitu tiap hari saya telepon. Beberapa hari kemudian saya tidak bisa menghubungi teman itu. Saya pikir mungkin itu sudah mati, karena di telepon sudah tidak bisa. Dapat 7 bulan dia telepon saya. Setelah telepon, dia dalam teleponnya, alhamdulillah saya bersyukur. Lah gimana kamu lama tidak bisa dihubungi? Ya, yang pertama saya sudah sembuh, alhamdulillah. Terus yang kedua saya sudah kawin lagi, katanya. Sudah poligami. Akhirnya pada waktu saya basul masail dengan para kiai di Gresik, kiai-kiai ngobrol-ngobrol masalah caranya orang kawin lagi. Akhirnya saya usul, gimana kalau kita tanya sama teman kita, karena usianya masih muda, kelasnya waktu di pondok di bawah saya. Setelah ditanya di telepon, ini kiai-kiai tanya, kamu kok bisa kawin lagi, apa caranya? Akhirnya dia bilang, loh saya itu kan dikasih doa sama sampean waktu di pondok. Lah doa yang mana? Lah itu doanya sahabat yang buta itu, katanya. Doa yang tadi itu. Oh kamu baca itu? Iya. Jadi setelah baca itu, istri saya nyuruh kawin lagi, mertua juga setuju, orang tua setuju, ngelamar orang langsung diterima. Katanya mengamalkan tadi. Ya kalau suaminya baca itu, ibu-ibu jangan kalah, baca juga itu biar tidak kawin lagi gitu. Ini waktunya sudah habis. Mungkin sudah ya. Cukup sampai sekian, kurang lebihnya saya dari Jawa Timur. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman.
Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa ataitah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbas samawati as-sab' wa rabbal 'arsyil 'azim. Rabbana rabb kulli syai' munazzilat tawrati wal injili wal qur'anil 'azim. Antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina minal faqri ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hannin 'alaina quluba 'ibadika wa ima'ik wa aghnina 'an shirari khalqik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa talamidina wa ahbabina man ahsana ilayna wa dhabil huquq alaina wal muslimat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.